Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nungki Pristanti, NIM 190512140020 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019A. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum 2, yaitu ada web server dan DNS server. Yang pertama ada web server. Tujuan dari praktikum web server yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Yang ketiga, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracker. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya, ada HTML atau Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML tampilan web akan terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML, seperti JavaScript dan PHP. Akan tetapi, sebelum belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling penting yang paling awal. Pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol jaringan aplikasi menggunakan hipermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah perangkat aturan untuk mentransfer file seperti teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web setelah pengguna web membuka browser web mereka. Secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol atau protokol dasar untuk internet. Yang kedua ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS,
memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Selanjutnya kita masuk ke percobaan. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Ini dia skemanya seperti ini. Seperti praktikum-praktikum sebelumnya ini digabung. Langsung aja ke langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dari web server. 43, 43, 43, 1. Jadi seperti ini skema jaringannya. Kemudian kita cek PC1, PC4, laptop, dan smartphone apakah tersambung dengan web server 43.43.43.1. Kenapa hanya PC1, PC4, laptop, dan smartphone? Karena PC1 ini perwakilan dari lab 1, kemudian yang PC4 perwakilan dari lab 2, kemudian yang laptop perwakilan dari AP1, kemudian yang smartphone perwakilan dari AP2. Kita cek PC1, command prompt, ping 43.43.43.1, seperti ini, reply from, sudah tersambung dengan web server, kemudian PC4, command prompt, ping 43.43.43.1. Ini juga sudah tersambung dengan web server. Kemudian laptop, kita coba ping 43.43.43.1, juga sudah tersambung dengan web server. Yang terakhir ada smartphone, kita cek ping 43.43.43.1, juga sudah tersambung ya. Jadi semuanya sudah tersambung. Langkah selanjutnya yaitu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Jadi dinyalain, kemudian diedit index HTML kita di web server, HTTP, kita edit index HTML. Nah, yang ketiga ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini sudah diganti seperti dengan modul seperti ini. Kemudian kita save. Langkah selanjutnya yaitu pada C1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL http 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. PC1 dan laptop ya. Kita jalankan, kita coba PC1 di web server, web browser, maaf, 43.43.43.1. Nah, tampilannya selamat datang di official webjarcom.com. Seperti yang ada di modul berarti sudah berhasil. Yang kedua yaitu di laptop, web browser 43.43.43.1. Selamat datang di official webjarcom.com. Sudah berhasil juga. Nah, seperti itu praktikum dari web server. Yang praktikum kedua ada DNS server. Tujuan dari praktikum DNS server yaitu yang pertama memahami fungsi DNS. Yang kedua, memahami cara kerja DNS.
Yang ketiga, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracker. Kemudian, apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimaksudkan. Kemudian ada bagian-bagian DNS, yaitu ada root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain. Kemudian ada cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, di sini ada gambar urutan cara kerja DNS. Selanjutnya, macam-macam DNS. Yang pertama ada A-record, yang kedua ada AA-record, yang ketiga ada MX-record, yang keempat ada CNAME record, yang kelima ada NS-record, yang keenam ada PTR-record, yang ketujuh ada GERT-record, yang ke-8 ada SRV-record, yang ke-9 ada TXT-record, yang ke-10 ada SOA-record. Kemudian percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan web FTP server. Jadi, skema jaringannya seperti praktikum web server ini yang sebelumnya ya. Langsung aja ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 434343.1, dan FTP server 434343.2. Nah, kita cek PC1, PC4, laptop, dan smartphone apakah sudah tersambung dengan DNS server. Kita coba PC1 command prompt ping 33.33.33.1. Nah, sudah tersambung dengan DNS server. Ini IP-nya DNS server ya, 33.33.33.1. Kemudian PC4 command prompt ping 33.33.33.1. Nah, PC4 juga sudah tersambung dengan DNS server. Kemudian laptop ping seperti ini, laptop juga sudah tersambung. Smartphone juga sudah tersambung dengan DNS server. Langkah selanjutnya, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita klik servis, kemudian DNS. Ada jarcom.com, tipenya record, IP address-nya 43.43.43.1. Kemudian yang www.jarcom.com, tipenya CNAME, hostname-nya jarcom.com.
Yang ftp.jarcom.com kita abaikan dulu karena kita lagi praktikum DNS server. Kita pilih DNS server, DNS jarcom.com, tipenya record, addressnya 34434343.1. Kita add, kemudian yang www.jarcom.com, tipenya rename, hostname-nya jarcom.com. Add. Nah, jangan lupa DNS service-nya kita on. Selanjutnya, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. PC1 dan laptop. Command prompt nslookup jarcom.com. Seperti ini. Kemudian nslookup www.jarcom.com. Nah, kemudian laptop. Command prompt nslookup jarcom.com, kemudian nslookup www.jarcom.com. Seperti ini juga sudah selesai. Langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita klik DNS server, desktop, web browser. Maksud saya PC1, web browser, jarcom.com. Nah, berhasil. Kemudian yang www.jarcom.com. Nah, yang www.jarcom.com juga sudah berhasil. Kemudian kita coba di laptop, web browser, jarcom.com. Sudah berhasil seperti ini, kemudian www.jarcom.com juga sudah berhasil. Seperti itu praktikum dari DNS server dan praktikum tadi yang web server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.